Baik, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya pada mata kuliah Geokimia dengan kode mata kuliah GET 2209. Sambil dicek kembali nanti di KRS kalian, kalau ada nama kalian sudah mengentri KRS tetapi di presensi belum ada, atau di daftar peserta yang kemarin saya upload di WA Group. Kalau belum ada, segera menghubungi BAA karena data itu saya dapatkan dari BAA. Nah, di pertemuan pertama minggu ini, yang harusnya kemarin di edaran rektoran kita ketemu secara offline ya, tetapi diundur minggu depan kita offline. Jadi minggu depan mungkin kita akan kuliah secara offline di kelas, ya di kelas, di ruangan sepertinya S202. Tetapi melihat perkembangan nanti ya, kalau misalnya masih diundur lagi ya kita masih pakai online seperti ini. Tetapi nanti kalau di kelas itu juga terbatas waktunya, hanya 1 jam 60 menit gitu. Jadi nanti saya akan memampatkan gitu ya presentasi kuliah saya, tetapi mungkin nanti akan saya bantu dengan rekaman. Jadi jangan khawatir, kuliah seperti ini online saya rekam. Biasanya rekaman ini saya upload di YouTube dan di LMS ya. Di YouTube saya ya, Danis Agus Wiloso gitu. Nanti kalian cari, nanti mata kuliahnya ada di situ. Tetapi biasanya juga saya kabari nanti kalau sudah saya posting di YouTube maupun di LMS, itu juga saya kabari lewat WA Group. Itu gunanya WA Group mata kuliah, jadi kita bisa berkomunikasi. Sebelum saya mulai, katanya itu kan tak kenal maka tak sayang gitu, tak sayang maka tak cinta gitu. Tapi mudah-mudahan kalian sudah cinta dengan saya gitu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Danis Agus Wiloso gitu ya. Terus istri saya kebetulan satu gitu ya, dan cukup satu ya, cukup satu. Saya berputra satu, sekarang tinggal di Condong Catur, di Perumnas Condong Catur. Jadi bisa kalian kontak lewat BA Group, itu ya, nomor saya di situ di materi sudah ada. Kemudian saya menamatkan S1 di jurusan Teknik Geologi IST Akprit tahun 97. Kemudian S2 saya menamatkan di ITB dengan konsentrasi petroleum geologi di tahun 2008. Nah, sejak 2016 saya bergabung di jurusan Teknik Geologi IST Akprin. Jadi mudah-mudahan nanti pengalaman bekerja saya bisa saya sampaikan, saya sisipkan di mata kuliah atau di perkuliahan ini. Di pengalaman saya bekerja nanti saya sisipkan atau saya ceritakan di perkuliahan. Kemudian materi itu sudah bisa diunduh atau bisa didownload di LMS akprin.ac.id. Kemarin juga sudah saya sampaikan, kalian sudah saya enroll semua di mata kuliah Geokimia GET 2209. Jadi nanti di LMS kalian cari, di LMS kalian mata kuliah Geokimia GET 2209, itu materi sudah ada di sana semua, plus satu buku, satu buku panduan geokimia. Tapi mohon maaf, buku panduannya itu masih bahasa Jawa kuno gitu ya. Bahasa Inggris, jadi tidak ada buku bahasa geokimia yang bahasa Indonesia. Saya nyari-nyari belum ketemu yang bahasa Indonesia, yang ada adalah bahasa Jawa kuno, bahasa Inggris. Baik, akan saya masuk. Jadi kalau kita lihat peta pembelajarannya, gitu ya, urutan pembelajaran geokimia, kita dimulai dari kalian semester 1 itu ada kimia dasar dengan kode GET 1202. Mungkin dulu waktu kalian masuk masih kodenya TGT kalau nggak salah ya. Ini dengan kurikulum 2021 kode mata kuliahnya diganti GET. Jadi kalau kalian perhatikan kode mata kuliah baik yang dulu TGT sekarang GET,
Nah, kalau GET ini yang di belakangnya ada tambahan T, itu tanpa praktikum. Kalau yang belakangnya ini, huruf ini belakangnya P, itu pasti ada praktikum. Misalnya GEP, itu praktikum, ada praktikumnya. Kalau GET, itu tidak ada praktikumnya. Ya. Meskipun ini 3 SKS, ya, 3 SKS, tapi tidak ada praktikum. Jadi kita murni belajar di kelas dengan alokasi waktu. Kalau 1 kali pertemuan 50 menit, ya berarti kalau 3 SKS itu 150 menit gitu ya. Jadi 2,5 jam. Nah, 2,5 jam dengan pembelajaran terbatas harus dimanfaatkan menjadi 60 menit. Ya. Ini dasar. Jadi kimia dasar di semester 1, terus kemudian semester 2 kalian dapat kimia analit gitu. Artinya kimia analit ini prasyaratnya atau mata kuliah yang menjadi syarat untuk bisa ngambil kimia analit itu adalah kimia dasar. Ya, setelah kalian dapatkan kimia analit gitu ya, reaksi kimia, terus kemudian kalian praktikum, kalau nggak salah kemarin kalian praktikum ada titrasi segala macam. Ini di semester 2. Nah, setelah kalian mendapatkan kimia analit dan lulus, baru bisa mengambil mata kuliah geokimia. Nah, geokimia ini juga ada perubahan. Ada perubahan baik di semesternya maupun di nama. Kalau kakak-kakak kelas kalian dulu namanya geokimia eksplorasi. Ya, geokimia eksplorasi. Oh ya, saya sampaikan selama kuliah bisa saja kalian videonya dimatikan aja dulu daripada nanti kuota kalian akan tersedot banyak gitu ya. Tetapi ketika nanti bertanya boleh dinyalakan mic sama videonya. Jadi saya bisa tahu. Atau mungkin nanti di akhir dinyalakan jadi saya bisa melihat peserta. Nah, kembali lagi ke sini. Di kurikulum 2021 ini ada perubahan baik nama maupun di semesternya. Kalau kakak-kakak kelas kalian dulu namanya geokimia eksplorasi, di semester 3 di kurikulum 2016. Nah, di kalian ini geokimia namanya menjadi geokimia. Di semesternya semester 4. Ya digeser karena dengan pertimbangan ketika di geokimia eksplorasi semester 3 ada nama eksplorasinya, sementara kalian masih semester 3 belum dapat mata kuliah yang lainnya, nanti kebingungan. Jadi makanya digeser di semester 4 agar kalian bisa dapat mata kuliah yang lain yang bisa mendasari geokimia. Meskipun nanti kegunaan dari geokimia ini juga untuk eksplorasi gitu ya. Kegunaan geokimia ini untuk eksplorasi. Eksplorasi geokimia namanya. Jadi itu yang peta pembelajarannya geokimia di semester 4 yang sekarang sedang kalian tempuh ya. Kemudian dalam satu semester gitu ya, satu semester itu 16 kali pertemuan, di mana 2 kali pertemuan itu terbagi untuk UTS dan UAS. Jadi praktis pertemuan kuliah itu ada 14 kali pertemuan. Nah, 14 kali pertemuan terbagi menjadi 7 kali pertemuan itu sebelum UTS dan 7 kali pertemuan setelah UTS atau sebelum UAS. Nah, di dalam satu semester apa saja yang akan kita pelajari? Ya, akan kita pelajari dalam satu semester. Ya, ini namanya RPS gitu ya, rencana pembelajaran semester. Nanti detailnya RPS akan saya upload karena saya masih menunggu tanda tangan dari pengesahan dari ketua jurusan. Nanti saya akan upload di LMS. Nah, di sekarang minggu 1 itu biasanya pendahuluan, nanti berisi kontrak kuliah, sedikit pengertian-pengertian tentang geokimia. Jadi ini kalau kalian perhatikan subtopiknya, ini ada sistem perkuliahan, terus kemudian pengertian dasar geokimia. Nah, ini yang eksplorasi ini yang saya hapus, maaf ini belum saya hapus. Ini saya dihapus, ya, jadi kita hanya geokimia. Kemudian nanti di pertemuan 2 dan 3 kita akan
mempelajari 2 kali pertemuan ya, pertemuan 2 dan 3, ini prinsip-prinsip dasar geokimia. Nanti ada sistem geokimia di kedalaman, karena sistem geokimia ada yang di kedalaman, di bawah permukaan bumi, dan di atas muka bumi. Jadi pertemuan 2-3 kita akan mempelajari yang di bawah bumi, ya, di kedalaman, termasuk nanti di dalamnya ada dispersi, ada anomali, kemudian ada asosiasi geokimia, terus kemudian apa namanya, distribusi tadi ya, distribusi. Nah, nanti di pertemuan 456 baru kita akan belajar tentang sistem geokimia di permukaan. Ya, permukaan. Ya, kita akan membahas tentang pelapukan, baik pelapukan fisik, kimia maupun biologi. Terus di pertemuan 7 kita akan membahas tentang pembentukan tanah atau soil. Mengapa kita seorang geologis juga mempelajari tanah gitu? Ya karena tanah itu kalau dari geologi itu hasil pelapukan dari batuan yang belum mengalami perpindahan. Jadi ini juga akan membantu nanti ketika kalian skripsi atau pas pemetaan. Warna tanah juga bisa mencerminkan kondisi batuan di bawahnya. Misalnya di kapur batu gamping gitu ya, oh warnanya agak kemerahan, kehitaman, itu karena karbonnya tinggi. Nah itu indikasi kemungkinan ada batu gamping di bawahnya, meskipun tidak tersingkap, tetapi dari warna tanah gitu ya, kita bisa lihat, kita bisa interpretasi batuan yang ada di bawahnya. Nah, di antara pertemuan 1 dan 7 nanti ada 2 tugas ya, tugas 1 dan tugas 2. Tugas 2 bisa tugas dalam bentuk tugas kalian mengerjakan atau dalam bentuk kuis. Nah, biasanya tugas atau kuis itu saya pasang di LMS. Nanti juga akan saya beritahu atau saya kabari di WA Group kapan kalian mengerjakan tugas atau kapan kalian mengerjakan kuis. Ini dua tugas. Terus kemudian mudah-mudahan nanti tugasnya itu sebelum kalian UTS. Jadi kalian benar-benar ketika UTS mau UTS itu sudah tidak terbebani lagi mengerjakan tugas maupun kuis. Jadi konsentrasi untuk mempersiapkan ujian tengah semester atau UTS. Ini pertemuan 8. Kemudian setelah UTS juga ada 7 kali pertemuan gitu ya, terbagi ini 3 kali pertemuan. Nah, ini eksplorasi mineral, ini kegunaan dari geokimia. Jadi ini sudah aplikasi geokimianya untuk eksplorasi mineral. Nah, di pertemuan 9-10 ini terbagi. Nah, di pertemuan 9 mungkin kita akan pelajari latar belakang, terus kemudian provinsi geokimia, anomali gitu ya. Terus pertemuan 10 gitu metode percontohannya, pengambilan contoh atau sampling, baik itu batu, itu tanah, black, terus udara atau gas, dan vegetasi. Nah, vegetasi pun juga bisa kita analisis secara geokimia. Jadi nanti kita bisa mendapatkan di bawahnya itu ada apa. Karena ada beberapa vegetasi yang mencerminkan lingkungan tertentu. Contoh, misalnya di Batu Gamping, itu kan ya kalau kalian perhatikan tanamannya itu lebih banyak pohon jati maupun pohon akasia. Nah, itu kita bisa menduga awal gitu, oh batuannya di bawahnya adalah seperti ini. Kemudian ada stream sedimen, nanti pengambilan contoh sungai sedimen, terus kemudian pertemuan 12 kita akan pelajari harga ambang untuk menilai anomali gitu ya. Anomali itu harga ketidaknormalan di antara normal gitu. Misalnya begini, kalian satu kelas rata-rata umurnya 20 tahun misalnya. Tetapi ada temenmu yang umurnya 17. Nah, itu anomali. Ketidaknormalan dalam kenormalan itu namanya anomali. Terus kemudian pertemuan 13 ini ada pola kimia alterasi. Jadi nanti di alterasi ada pola-pola geokimianya. Terus ada geokimia panas bumi gitu ya. Nah,
geokimia juga bisa aplikasikan untuk eksplorasi panas bumi. Jadi kita bisa menduga suhu reservoir nanti dengan menggunakan manifestasi panas bumi, pengambilan contoh air, terus kita bisa tahu oh mata airnya tipe ini, terus kemudian kalau kita pakai perhitungan nanti kita bisa menduga oh suhu reservoir panas bumi yang ada di bawah permukaan sana sekitar 200 derajat Celcius misalnya. Nanti kita akan pelajari. Nah, di pertemuan terakhir 15 ini ya, ini ada metode untuk analisis sampel. Yang saya bahas nanti ada XRD, SRF, dan AS. Tapi ini hanya pengertian saja atau pemahaman atau tidak mendetail ya. Ini aja pengalaman nanti apakah itu XRD, apakah itu SRF, atau itu AS. Karena ini biasanya juga sering digunakan untuk menganalisis sampel. Terus kemudian ada ujian akhir semester. Nah, ini sudah terakhir gitu ya, ujian akhir semester. Nah, sebelum ujian akhir nanti di pertemuan 9 sampai 11 ini masih ada 2 tugas. Karena ini mata kuliah yang bukan praktikum, jadi tugasnya ada 4. Kalau mata kuliah yang ada praktikum, tugasnya ada 3. Tugas keempat itu adalah nilai praktikum. Nah, nanti juga kalian mengerjakan tugas atau kuis itu di LMS. Nah, kalau misalnya ujian, nanti kalau ujiannya offline, ya di kelas. Tetapi kalau nanti ujiannya online, soal itu saya upload di LMS. Jadi perhatikan ketika kalian mengerjakan soal-soal ujian ketika saya upload di LMS. Jadi perhatikan alokasi, terutama alokasi waktu di soal. Jadi ketika sudah ada jadwal UTS, terus soal kemudian saya upload di LMS, kalian mendownload soal tersebut. Nah, ketika mengerjakan perhatikan dulu, dibaca alokasi waktunya berapa. Misalnya 100 menit. Nah, 100 menit itu sudah termasuk kalian mendownload dari LMS, kemudian mengerjakan, kemudian mengupload kembali jawaban kalian ke LMS. Nah, ketika saya memberikan waktu misalnya 100 menit dengan soal itu sudah saya perkirakan cukup. Tetapi kemarin banyak. Jadi ketika kakak-kakak kelas lain, kakak-kakak kelas kalian itu tidak memperhatikan alokasi waktunya. Jadi download, terus nggak tahu mungkin nunggu jawaban dari temennya, biasanya kan gitu. Karena online kan gitu, saya nggak bisa memantau ya, menunggu jawaban dari temennya. Nah, jawaban temennya datangnya belakangan, dia nyuntuh. Ternyata ketika nyuntuh mengerjakan, waktunya habis. Waktunya habis nggak bisa mengupload. Nah, nanti dengan berbagai alasan. Alasannya sinyal jelek lah, gini-gini. Nah, nggak bisa mengupload. Nah, kerugiannya ketika nggak bisa mengupload jawaban, ya dianggap nilai kalian adalah 0, tidak mengerjakan. Ya. Nah, kita lihat perkembangannya nanti apakah UTS maupun AS itu bisa offline atau masih online. Kalau online ya gitu. Saya soalnya biasanya saya upload di LMS, nanti saya kabari, kalian mengerjakan soal sesuai jadwal. Nah, biasanya saya sesuai jadwal yang diberikan oleh BAA. Ya. Jadi perhatikan alokasi waktu, jangan terburu-buru. Ketika saya membuat soal, saya sudah perhatikan alokasi waktunya untuk mengerjakan tersebut. Itu yang pembelajaran dalam 1 semester yang terbagi 7 kali pertemuan sebelum UTS, 7 kali pertemuan setelah UTS. Kemudian evaluasinya, nah kalau kalian perhatikan, ini ya prosentase. Nah ini penting kalian perhatikan prosentase ini. Kehadiran itu 10%. Artinya begini, kalau kalian hadir selama 14 kali pertemuan, kalian sudah dapat di sini kalau 14 hadir itu kalian sudah dapat 10 nilainya. Jadi hadir aja, hadir pokoknya kalau online gitu ya hadir, perkara kalian tidur gitu ya. 14 kali pertemuan hadir terus artinya kehadiran kalian 100%.
nilai kalian sudah 10 gitu ya. Terus kemudian tugas atau kuis gitu ya. Ini bisa tugas, bisa kuis gitu. Kalau kalian kerjakan terus dapatnya 80, nah tinggal ini 80 kali 10. Kalian sudah dapat poin 8. Tugas 2 ini misalnya dapat 80 kali 10 sudah 8. Ini kalian dapat 80 gitu ya. Ini sudah 8. Sama ini misalnya 80, ini sudah 8. Nah, kalau ini dijumlah, ini kan sudah 32. 32 ditambah 10 itu sudah 42 ya. Nah, 42 nanti kalau kalian lihat ini skala nilainya gitu ya. Ini skala nilainya tadi dari kisarannya 42 itu sudah dapat D. Sebelum kalian mengerjakan UTS gitu ya, nanti kalian bisa hitung sendiri. Kalau misalnya nanti ini dapat 80, nah 80 kali 25 itu berapa? Nah, saya nggak hafal. 80. 20, Pak. Ya? Berapa? 20 ya? Nah, 20, 20 kan? Pak. Ya? Berita. Suaranya kecil. 20 ya. Oke, dari UTS ini sudah dapat 20 dari 80 ini ya, 20 plus 32 plus 10. Sudah 52 ya. Plus 10, 62. Nah, kita lihat di sini. 62 di mana? Loh, sudah dapat B-min. Nah, sudah dapat B-min. Nah, perkara kalian mau berhenti di B-min atau pengen dapat A. Nah, di sini di UAS ini. Di UAS. Ya, di UAS. Kalau ini dapat 80 lagi, ini kan 20 lagi. Tadi 62. 62 tambah 20 sudah 82. Nah, sudah A. Bayangkan lompatannya tadi dari D ya, dari D tadi. Terus kemudian UTS-nya dapat 80, lompat ke sini. Nah, tadi kalau sebelum kalian mengerjakan UTS hanya tugas-tugas dan kehadiran, itu kan di sini. Begitu UTS dapat 80, lompat ke sini. Ya. Begitu UAS dapat 80, langsung lompat ke sini. Nah, jadi perhatikan lompatannya tinggi banget gitu ya. Artinya apa? Sebenarnya kalau kalian hadir terus mengerjakan kuis dengan tugas atau kuis dengan sebaik-baiknya, itu nah tinggal kalian mau di mana gitu. Mau berhenti hanya di BEMIN, ya kalau pengen BEMIN ya sudah nggak usah UAS gitu kan. UAS nggak usah ngerjakan, yang penting saya dapat BEMIN gitu. Ini tadi kalau misalnya UAS nggak ikut gitu kan, hanya 62. 62 kan di sini BEMIN. Ya. Tetapi kan nggak, pengennya kan nggak berhenti di BEMIN gitu ya, pengennya dapat A. Karena ini pengalinya nanti untuk mendapatkan IP. Ya. Kalau A kan nilainya sempurna, nilai angkanya 4 gitu. 4 kali 3 SKS sudah 12. Ya. Nah, ini saya sampaikan agar kalian bisa berstrategi karena selama ini meskipun ini sudah saya sampaikan, mungkin dosen-dosen juga menyampaikan, saya menyampaikan seperti ini, tapi ternyata ya mengerjakan kuis asal-asalan, mengerjakan tugas asal-asalan, mengerjakan UTS pun asal-asalan. Ya, jadi ini strateginya agar kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Kalau ini sudah bagus nilainya. Nah, kalian masih mending ini ada A minus, ada B min, ada B plus, B min, ada C gitu ya. Kalau zaman saya dulu hanya nilainya hanya ada A, B, C, D, dan E. Kadang dosen dulu memberikan nilai F. Nilai F itu dulu tidak sempurna, artinya ada tugas yang belum diserahkan ke dosen. Itu dosen pernah memberikan F gitu. Ya, F itu ya tidak lulus di bawahnya E gitu ya. Nah,
Sekarang sudah enak, ringnya ada, jadi kalian bisa dapatkan nilai yang terbaik. Kalau saya dulu ringnya panjang, ringnya panjang, jadi susah dulu dapat A. Dulu nilai A itu zaman saya kuliah hanya nilai dosen dan Tuhan, gitu ya. Ya ini hanya guyon saja. Nah, tapi tidak, sekarang tidak. Ya. Nah ini perhatikan ya, tadi perlu dikelola waktunya untuk bisa mendapatkan hasil yang baik, gitu ya. Meskipun atau misalnya nanti kuliahnya offline, kuliahnya tatap muka, hadir aja di kelas gitu. Kalian duduk diem manis gitu ya selama 14 kali pertemuan itu sudah dapat nilai 10. Ya. Nah, kalau misalnya hadirnya cuman 12 kali pertemuan ya berarti 12/14. Berapa? 12 per 14 nanti kali 10%. Jadi nilainya tidak 10. Ya. Nah, ini kehadiran nanti bisa kalian dapatkan poin 8 atau 9. Nah, mudah-mudahan 10, 14 kali pertemuan hadir terus. Ya, ini perlu saya sampaikan juga, ini namanya sistem perkuliahan atau kontrak kuliah. Kemudian peraturan, nah kalau yang di kelas ini dulu saya pakai ketika masih offline gitu ya, berpakaian sopan gitu. Pakai kaos boleh tapi yang ada kerahnya kalau kuliah. Ya, terus kemudian celana tidak sobek-sobek. Kenapa kok saya tulis tidak sobek-sobek, kok enggak tidak sobek gitu ya. Nah, kalau celana tidak sobek nanti celananya buntet gitu, nggak bisa dipakai. Jadi celana tidak sobek-sobek itu artinya ya bolong-bolong gitu ya. Dengkulnya kan biasanya sobek-sobek gitu ya. Terus kemudian tidak bersandal jepit, itu kalau di kelas gitu ya. Selama kuliah di kelas juga tidak boleh makan, minum atau merokok. Nah, keterlambatan maksimum 15 menit. Apabila terlambat 15 menit kalau di kelas itu boleh mengikuti perkuliahan tetapi tidak boleh mengisi presensi. Atau nanti di kelas, jadi setelah 15 menit pintu akan saya kunci. Jadi terlambat 15 menit tidak boleh masuk. Nah, online yang online ini juga gitu. Peraturannya biasanya saya akan membagikan tautan itu 15 menit atau 10 menit sebelum kuliah. Artinya kalau kuliahnya jam 7.30, jam 7.15 atau jam 7.20 sudah saya bagikan tautannya. Ya, sudah saya bagikan. Nah, harusnya ada jam 7.30 kan perkuliahan seperti yang tadi. Itu masih saya beri waktu 15 menit lagi. 15 menit untuk bergabung. Jadi kalau online ya saya mulai jam 7.45. Jam 7.45. Nah, mulai minggu depan jam 7.45 room akan saya lock. Jadi kalau yang terlambat bergabung itu tidak akan bisa masuk di room kuliah secara online. Ya. Jadi saya sudah memperkirakan waktu, mengapa kok saya mulai jam 7.45, ya kalian masih punya waktu 15 menit, kalau masih kesulitan sinyal kan masih ada waktu lagi 15 menit untuk bergabung. Karena kan belum tentu sekali bergabung bisa berhasil, kadang masih muter-muter gitu ya. Nah, meskipun seperti itu jangan bergabungnya itu jam 7.44 gitu. Nah, jam 7.44 kalian di saya sudah jam 7.45, ternyata sudah saya lock, kalian nggak bisa masuk. Ya. Nah, ketika bergabung ya bisa saja kalian video dimatikan, terus kemudian audio juga dimatikan. Jadi saya tahu sambil saya ngecek, oh ini tadi sudah ada, mungkin karena sinyal dia keluar, mau masuk lagi nggak bisa ke lock. Nah, itu sudah saya anggap hadir untuk di kuliah. Ya. Kemudian arti SKS yang mungkin dosen-dosen juga sudah menyampaikan, tapi saya ulang kembali. Satu SKS kalau kita baca di buku panduan akademik maupun di peraturan Kemenristek-Dikti gitu ya, Kemendikbud sekarang, satu SKS itu artinya 50 menit tatap muka di kelas per minggu
kemudian 60 menit mengerjakan tugas terstruktur per minggu, kemudian 60 menit belajar mandiri per minggu. Artinya apa? Kalau satu SKS itu butuh waktu 170 menit per minggu. Nah, kalau 3 SKS, nah kalau sekarang kan geokimia ini 3 SKS, berarti 170 kali 3, ini 1. Artinya kalian butuh 510 menit per minggu untuk geokimia saja. Nah, bayangkan kalau kalian sekarang ngambil misalnya 24 SKS. Nah, berapa yang harus alokasi waktu yang harus kalian gunakan dalam 1 minggu, gitu ya. Terus kalau seperti itu, kapan dolane, gitu, kapan nongkrongnya, gitu ya. Tapi kan ternyata banyak nongkrongnya, gitu ya. Kalau 24 SKS sebenarnya itu adalah waktu yang sangat sibuk sekali untuk belajar. Ya. Nah, ini juga perlu kalian berstrategi agar nantinya dengan memahami seperti ini, nanti kaitannya dengan yang ini, tugas-tugas. Siapa tahu nanti geokimia itu misalnya tugas 1 atau kuis 1 bareng dengan mata kuliah yang lain. Nah, ini kan kalian harus memanage waktu agar semua tugas bisa terselesaikan. Jadi tidak ada misalnya, Pak, ini bareng dengan kuis yang lain gitu ya. Nah, saya nggak tahu kalau bareng gitu ya. Pokoknya jadwalnya kuis ya kuis. Nah, perlu alokasi waktu, memanage waktu dengan benar kalian terkait dengan perkuliahan. Ya. Belum ini terkait dengan praktikum. Ini masih secara kuliah saja. Belum nanti yang praktikum. Yang 3 SKS, 2 SKS tatap muka, 1 SKS praktikum. Belum tugas-tugas praktikum. Ya. Nah, kalian masih akan disibukkan sampai semester 5 dengan praktikum. Nanti agak longgar itu mulai semester 6 karena sudah tidak ada praktikum. Ya. Jadi masih bersakit-sakit dahulu gitu ya. Kalau di geologi itu sampai semester 5 gitu. Sebelum lewat semester 5 itu jangan harap bisa agak leha-leha ya, masih disibukkan dengan kuliah, dengan praktikum, dengan tugas kuliah, tugas praktikum, mungkin ada field trip segala macam nanti di praktikum. Kemudian ini pustaka yang saya pakai, tapi ada satu pustaka yang sudah saya upload di LMS, geokimia secara umum, gitu ya. Geokimia secara umum. Kalau ini yang masih kaitannya dengan eksplorasi, ya. Nah itu terkait dengan kontrak kuliah, mudah-mudahan dipahami terkait dengan peraturan, dengan arti SKS, terus kemudian dengan evaluasi. Mudah-mudahan sekarang kalian punya gambaran, kalian sudah semester 4, gitu ya, harusnya sudah bisa mengelola waktu dengan sebaik-baiknya, berstrategi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, saya berharap kalian tidak ketemu saya lagi di mata kuliah geokimia. Ya. Jadi saya berharapnya itu, asal kalian mengerjakan tugas-tugas dengan baik, kuis dengan baik, UTS mengerjakan, hadir terus, UAS mengerjakan, saya yakin kalian bisa dapat di sini, minimal di sinilah, B plus atau A minus gitu, syukur-syukur A, ya, syukur-syukur A. Dengan catatannya tadi, yang ini dikerjakan semua, ya dikerjakan dengan sebaik-baiknya, berusahalah mengerjakan sendiri, karena nanti ilmunya yang kalian yang menikmati kan kalian sendiri, bekal kalian untuk nantinya ketika bekerja. Baik, saya akan mulai sedikit terkait dengan geokimia. Apa itu kimia? Jadi geokimia itu sebenarnya gabungan dari 2 ilmu, yaitu geologi dan kimia. Ya, ini baru berkembang di tahun 1920-an geokimia. Dulu ya hanya geologi gitu ya, tapi ini ada
gabungan antara geologi dan kimia. Jadi bagaimana melihat geologi secara kimia. Makanya ini nanti lebih banyak kalian berkerut, gitu ya, dainya berkerut, karena terkait dengan kimia. Ya, kimia. Terus kemudian bagaimana prinsip kimia itu berlaku di proses geologi. Nah, bagaimana nanti distribusinya secara kimia di dalam proses-proses geologi. Karena proses-proses geologi baik yang di lingkungan bawah permukaan, lingkungan geokimia dalam maupun yang di permukaan itu tidak terlepas dari prinsip-prinsip kimia nanti. Reaksi kimia, makanya tadi ada kimia analit. Kimia analit kan lebih banyak ke reaksi kimia gitu ya. Misalnya Cu bergabung dengan Fe dan sulfur nanti menjadi kalkopirit misalnya. Itu proses geokimia. Nah, prinsip-prinsip itu akan kita lihat atau kita pelajari di geokimia namanya. Nah, geokimia ini secara umum ini penentuan kelimpahan unsur. Jadi kita menentukan kelimpahan-kelimpahan unsur dan isotop di bumi, baik secara relatif maupun absolut jumlahnya. Ya. Nah, untuk mengetahui secara absolut maupun relatif, ya ini harus dianalisis secara geokimia. Nah, salah satunya yang kemarin yang kalian pelajari di kimia analit. Kalian misalnya ada satu larutan ditambah larutan-larutan ini, nanti akan tahu, oh larutan ini isinya ini, unsurnya ini. Nah, kemudian gambaran dari distribusi dan migrasi unsur. Jadi unsur itu bermigrasi, berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, tergantung dari lingkungan kimianya. Apakah dia asam atau basa. Nanti kalau unsur ini lingkungan asam, dia mudah bergerak, mudah berpindah, itu nanti itu juga akan kita pelajari. Nah, distribusi dan migrasi ini terutama pada mineral dan batuan. Nah, mineral dan batuan ini nanti bagaimana proses terbentuknya mineral, bagaimana terbentuknya batuan di dalam reaksi-reaksi kimia. Karena kalau kalian perhatikan, namanya mineral itu gabungan dari beberapa unsur. Ya, gabungan dari beberapa unsur. Nah, kalau secara geokimia ini sebenarnya menentukan ini kelimpahan, distribusi, migrasi. Nah, karena kaitannya geokimia itu ada dengan mineral, terutama mineral logam, ya, kita sebut sebagai unsur biji. Biji, ya. Logam itu kadang kita sebut sebagai biji. Logam emas itu ya, biji emas. Namanya logam besi, ya kita sebut sebagai biji besi. Nah, ketika kita sudah menentukan ini, menentukan distribusi, migrasi, karena kaitannya nanti misalnya ada intrusi. Intrusi itu kan sebenarnya vulkanisme yang tidak sampai ke permukaan. Artinya ada pergerakan magma naik yang larutan magma. Ketika dia mengenai batuan sampingnya, dia pasti bereaksi. Ya, bisa saja reaksi kimia karena panas, karena larutannya asam, gitu, batuannya diterobos basa, nanti dia akan bereaksi. Nah, ketika itu bereaksi, kadang kita bisa mendapatkan ya kelimpahan biji di dalam atau di sekitar dari tubuh yang bereaksi kimia tadi. Nah, tujuannya itu. Makanya sebenarnya geokimia nanti bisa dipakai untuk eksplorasi, terutama eksplorasi mineral, gitu ya, eksplorasi mineral dan panas bumi. Nah, tujuannya yaitu untuk menentukan jebakannya. Oh, kalau misalnya intrusinya seperti ini, jebakannya kira-kira ada di mana? Jebakannya atau endapan bijinya itu ada di mana? Nah, itu tujuan kita dengan secara geokimia. Nah, kalau kita lihat perkembangan ilmu geokimia, ya, ilmu geokimia, kalau kita lihat perkembangannya, itu dimulai tahun 1800, itu baru ditemukan hanya 30 unsur. Nah, berbeda ya unsur dan senyawa. Kalau unsur itu berdiri sendiri, Fe gitu, itu namanya unsur. Tapi kalau sudah FeS 2,
yaitu atau FeTiO2, nah itu sudah senyawa. Ini baru ditemukan 30 unsur. Kemudian tahun 1860 ditemukan alat spektroskopi. Nah, ini mulai ditemukan unsur-unsur. Ada cesium, ribium, Tl, dan In. Ini lantanida atau unsur tanah jarang. Ya. Kemudian 1870 mulai dibentuk atau mulai dibuat sistem periodik unsur. Ada lantanida, ada gas mulia, ya. Kemudian 1896 ini mulai ditemukan unsur-unsur radioaktif. Nah, kegunaan dari unsur radioaktif tadi, mengapa kita juga mempelajari geokimia? Ketika kita mempelajari unsur radioaktif, kalau di geologi, ini bisa untuk menentukan umur batuan secara absolut. Nah, secara absolut itu misalnya gini, plus minus 50 juta tahun yang lalu. Ya. Kalau umur relatif, kalau seperti yang kalian pelajari di paleontologi, itu kan kisarannya Miosen awal sampai Miosen akhir misalnya. Nah, itu kan panjang sekali. Tetapi kalau umur absolut ini sudah mutlak. Kita sudah tahu pasti umurnya. Gitu ya. Kemudian dari tahun 1900 ini unsur sistem periodik unsur sudah mulai lengkap. Terus kemudian baru berkembang ilmu geokimia tahun 20-an. Ini Bapak geokimia kalau kita baca itu adalah Goldsmith. Goldsmith ini yang pertama kali mencetuskan nama geokimia. Bapak Goldsmith ini Bapak geokimia. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ada sistem periodik unsur. Nah, ini nanti ada golongan 1A, 2A, 1A, 2B, kemudian 4B. Ini ada namanya afinitas elektron. Jadi mana yang gampang bereaksi antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Misalnya unsur 1A ini dengan 7A itu akan mudah sekali bergabung. Ya, karena untuk kesetimbangan kan jadi 8 ya. Jadi ini golongan 7A ini akan mudah bereaksi dengan ini. Ya. Makanya ada NaCl garam ya. NaCl. Ini ada rubidium, ada I. Nah, dulu kita 8 ini gas mulia. Ini sudah stabil ya. Ini terus kemudian ini padatan. Kalau kita pelajari ini ada liquid, ini ada gas. Nah, unsur tanah jarang ada di sini, di lantanida ini. Nah, kita mempelajari ini agar kita memudahkan unsur-unsur mana yang akan berikatan. Yang unsur 2 ini akan mudah berikatan dengan unsur 6, unsur 3, golongan 3 ini akan mudah berikatan dengan yang golongan 5. Jadi kalau kalian pelajari kimia kemarin kan begitu ya. Ini akan mudah berikatan dengan ini. Golongan 2 akan mudah berikatan dengan 6. Golongan 3 nanti akan mudah dengan 5. Ini sistem periodik unsur yang mungkin harus kalian, mungkin di kimia analik kemarin sudah diwajibkan punya, ya. Nanti kita bisa melihat terhadap reaksi-reaksi kimia maupun lingkungan-lingkungan geokimia terhadap unsur-unsur ini, mana yang mudah bermigrasi, berpindah tempat dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain untuk menjadi relatif lebih stabil. Nah, kalau kita lihat ini kelimpahan unsur di dalam kulit bumi, jadi ini di dalam kulit bumi ya, ternyata ini oksigen yang paling besar. Ini bukan berarti oksigen bebas. Kalau di kulit bumi ini di dalam batuan. Ternyata di dalam batuan kalau kita analisis geokimia, itu oksigennya, unsur O-nya itu tinggi, 49,2.
kemudian diikuti oleh silika atau silikon, ini 25,67, kemudian aluminium, besi. Ini yang tinggi. Jadi ini di dalam kulit bumi, artinya di kulit bumi itu di litosfer. Kalau kita dulu kalian geologi dasar, itu struktur bumi, itu kan paling atas itu ada litosfer atau kerak bumi gitu ya. Nah itu kalau kita analisis secara umum gitu ya, ini dari beberapa ribu sampel yang dianalisis, ternyata kelimpahannya seperti ini. Jadi mungkin nanti suatu saat ketika oksigennya mulai berkurang, kita bisa ekstraksi. Nah itu gunanya kita mempelajari kayak gini, nanti kita bisa ekstraksi. Misalnya sekarang ketika kalian eksplorasi biji besi misalnya, biji besi sendiri ada Fe gitu ya, nanti di tempat-tempat tertentu di Indonesia ada, biji besi ada. Nah kalau misalnya biji besinya sudah habis, senyawa apa yang bisa atau mineral apa saja yang bisa kita ekstrak untuk kita ambil besinya, ya contohnya pirit. Pirit itu kan kalau kita lihat kimianya, rumus kimianya itu kan FeS2. Jadi ada unsur Fe-nya dan ada sulfurnya. Nah, pirit itu kalau kita ekstraksi, kita pisahkan antara Fe dan sulfurnya, nah kita bisa dapatkan Fe. Jadi nanti kalau misalnya biji besinya sudah habis, ya pasti orang nyarinya pirit untuk kita bisa ekstraksi, kita ambil besinya. Tetapi memang teknologinya akan jauh lebih mahal. Ya, teknologinya akan jauh lebih mahal dibanding kalau kita nambang unsur besinya. Nah, ini yang harus juga kalian perhatikan gitu ya, ketika nanti bekerja, kira-kira apa ini batuan mana saja yang kira-kira berpotensi untuk kita dapatkan Fe-nya, kita berpotensi kita dapatkan nikelnya. Nah, itu secara kimia nanti kita bisa analisis. Ini kalau di kulit bumi. Nah, sekarang kita perhatikan di udara. Udara yang kita hirup ini, ternyata dari udara ini kita bisa analisis. Nah, ini aplikasi kimia juga untuk mengetahui komposisi dari udara. Nanti kaitannya dengan pencemaran juga. Kalau misalnya kalian di kota-kota besar, misalnya di Jakarta atau di Bandung, itu kadang di perempatan jalan itu ada kadar udara. Itu sudah ada papan gede, itu kadar udaranya oh sekian yang tinggi. Oh artinya ini sudah tercemar. Nah kalau kita analisis ke udara yang bersih ini, gitu ya, ternyata nitrogen yang paling tinggi, bukan oksigennya. Nitrogennya ini 78,09, meskipun yang kita gunakan nanti kita berrespirasi atau bernafas itu kita hanya butuhnya yang oksigen ini, ya oksigen ini. Nah tetapi dari sini kalian nanti bisa ambil oh nitrogen misalnya kita butuh nitrogennya, ya kita ambil udaranya terus kemudian kita pilah untuk kita ambil nitrogennya. Kemudian ada gas, ada argonnya, ada karbon dioksidanya. Nah, ini kecil. Karbon dioksida ini kecil atau CO2 ya. Nah, ini kalau CO2 dalam konsentrasi yang tinggi ini sudah pencemaran ya, pencemaran. Jadi ini yang di udara. Nah, kelimpahan unsur yang tadi ya, kelimpahan unsur ini yang di kulit bumi ini sebenarnya bisa kita dapatkan dari dua, yaitu dari unsur yang berdiri sendiri dan senyawa. Ini adalah reaksi antara unsur-unsur itu. Ya, ini kalau misalnya unsur ya, ini adalah Fe itu, atau O atau N ini unsur. Tapi kalau senyawa misalnya Fe S2 atau Cu Fe S2 misalnya. Ya, ini senyawa. Nah, di dalam ini bisa di alam kita bisa dapatkan emas itu emas Au itu bisa kita dapatkan secara unsur Au berdiri sendiri. Au. Tapi nanti bisa Au itu berikatan dengan
es gitu ya, di dalam batuan. Ini di dalam batuan, ini berdiri sendiri. Artinya kita dapatkan ya emas, benar-benar emas, butiran emas. Butiran emas. Nah, mungkin yang dari daerah Papua sana mungkin pernah menjumpai itu butiran-butiran emas dalam bentuk nugget-nugget gitu ya, nugget kayak nugget ayam gitu atau pasir. Nah, ini pernah juga saya temukan ketika saya eksplorasi awal geokimia dengan PT Aneka Tambang di Sumatera Selatan, di daerah Batu Raja sampai Pagar Alam sana. Kita eksplorasi geokimia 1 juta hektar selama 3 bulan. Kita ambil sampel stream sedimen. Dari stream sedimen kita ambil, kita dulang dengan menggunakan dulang. Kalau dari Kalimantan itu yang bentuknya seperti piring besar gitu ya, kita dulang. Nah, ketika saya mendulang pada waktu itu, saya ketemu itu emas, benar-benar emas, tapi ukurannya pasir. Emas di dalam pasir itu kalau kalian dulang itu kadang ketemu emas butiran. Nah, butiran sebesar-besar beras gitu ya, kerikil gitu. Ketemu. Itu artinya AU unsur. Nah, ketika saya masih dengan Aneka Tambang di Trenggalek itu tahun 98 itu ketemu emas tapi berikatan ini dalam bentuk vein atau urat-urat kuarsa. Di dalam urat-urat kuarsa nanti kalau kita analisis dia ketemunya AU berikatan dengan sulfida ya, berikatan dengan ini yang kita sebut sebagai senyawa tadi. Nah, tembaga juga kadang gitu, tembaga kita ketemukan secara unsur, benar-benar murni tembaga Cu. Perak juga gitu, tapi bisa juga dia dalam bentuk senyawa. Nah, seperti ini ya, kalkupirit ini kan ada Cu-nya, tapi dia berikatan dengan besi dan sulfur. Tapi Cu juga bisa berdiri sendiri. Gitu. Cu benar-benar Cu, unsur Cu tembaga. Gitu. Ya. Nah, kelimpahan ini di alam ini, nah, unsur ini dalam bentuk senyawa, tetapi memang lebih banyak senyawa. Makanya kenapa emas itu relatif lebih mahal. Ya, termasuk logam mulia karena memang kelimpahan unsur emas di alam itu juga sedikit. Lebih banyak senyawa. Ya, senyawa platina itu juga sedikit, lebih banyak senyawa. Nah, kalau kita mempelajari dulu mineralogi, kristalografi, dan mineralogi, secara umum mineral itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok oksida, kelompok sulfida. Kalau kelompok oksida, ini ada O-nya. Kalau sulfida dia ada S-nya. Kalau sulfat dia ada SO4-nya. Fosfat itu ada PO4-nya. Karbonat ada CO3-nya. Halida itu ada unsur H-nya. Silikat ada unsur I. Nah, kalau kalian perhatikan, mineral-mineral itu bisa dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok ini. Artinya gini, ketika ada mineral, kalian perhatikan rumus kimianya, ada O-nya yang dominan, nah dia masuk kelompok oksida. Terus kemudian ada mineral, kalau kalian lihat, misalnya tadi pirit, gitu ya, FeS, itu ya, pirit itu masuk di kelompok sulfida. Kemudian ada mineral yang sulfat, terus kemudian ada fosfat, ada karbonat. Nah, misalnya malachit, nah, malachit kan Mg, Cu3. Nah, dia masuk di dalam unsur karbonat. Halida dan silikat. Jadi beribu-ribu mineral itu. Tetapi dari beribu-ribu mineral itu bisa kita amploman jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kelompok mineral. Ya. Jadi 7 kelompok mineral ya kaitannya dengan senyawanya tadi. Nah, sebagian kecil di alam bebas itu di alam itu dalam keadaan bebas. Ya misalnya AU itu ada tapi kecil, CU, terus AG ini perak, ya platina, terus kemudian tembaga, perak, platina, ya ini kecil di alam ada, itu jumlahnya kecil di alam bebas.
Makanya susah mendapatkan unsur AU di alam bebas, kecil sekali. Tapi mungkin di Papua sana masih banyak ya, banyak di Papua. Kemudian, nah, unsur-unsur tersebut, karena ini kaitannya dengan geologi, di kulit bumi dalam bentuk apa? Ya mineral. Nah, mineral nanti kaitannya dengan batuan. Ya, batuan. Nah, nanti kita, kalau di batuan, itu kalau kita kelompok-kelompokkan secara kimia, itu kan ada batuan asam, batuan menengah, batuan basa, sama ultra basa. Nah, dikelompokkan batuan asam ya karena dia kandungan silika dan aluminanya tinggi. Mineral ini di tengah, bantuan intermediate di tengah. Kalau basa dan ultra basa nanti kaitannya banyak unsur yang Fe, nikel, Fe, Ni, dan Mg-nya. Jadi dikelompok-kelompokkan. Terus kemudian kalau dari sisi silikanya, ya, kalau asam dia lebih dari 66%. Kalau intermediate 52 sampai 66% silikanya. Kalau basa itu 45 sampai 52% silika Si-nya. Kemudian kalau ultra basa kurang dari 45%. Nah, batuan itu secara kimia seperti itu nanti juga kita bisa mengarahkan kita eksplorasi mau kemana. Kalau kita nanti eksplorasinya nikel atau Fe, itu ya kalau kita lihat tadi secara komposisi kimia lebih banyak di batuan beku, basa dan ultra basa, ya nanti kalau kalian eksplorasi Fe atau besi, nikel, ya carilah batuan-batuan yang basa sampai ultra basa. Kemudian kalau tadi di batuan asam itu banyak Si dan Al-nya, ya kalau nanti kalian eksplorasi aluminium, itu carilah batuan-batuan yang asam. Makanya di Bangka Belitung, Pulau Bangka Belitung, itu kita dapatkan aluminium. Tapi di Indonesia Timur yang didominasi batuan beku basa sama ultra basa, itu banyak tambang-tambang nikel. Ya, karena memang secara komposisi kimia batuan basa dan ultra basa itu didominasi Fe. Ya kalau basa, batuan basa sampai ultra basa, ini kan kandungan Fe, Ni, Mg-nya kan tinggi. Nah, kalau yang asam, ini silika dan alumina. Jadi kalau kalian nanti eksplorasi aluminium, nah, carilah di batuan yang komposisinya asam. Kalau kalian nanti nyarinya Fe, Ni, Mg, carilah di batuan beku, basa, dan ultra basa. Nah, batuan kalau secara geologi, basa dan ultra basa, ini kalau di Indonesia, ini di Indonesia Timur. Ini kaitannya nanti dengan arah ke eksplorasinya. Nah, ini Indonesia Barat biasanya. Nah, mengapa kok Indonesia Timur dan Indonesia Barat berbeda? Ya karena tatanan geologinya berbeda. Karena Indonesia Barat itu masih masuk menjadi, kalau kita geologi dasar dulu ada tektonika gitu ya. Indonesia Barat itu masih masuk lempeng Eurasia, Eropa Asia. Lempeng Eurasia itu didominasi oleh batuan-batuan yang relatif lebih asam atau keraton gitu ya. Tapi Indonesia Timur itu didominasi karena dari pemekaran lantai samudra yang bergerak ke arah barat. Nah, kalau pemekaran lantai samudra itu banyak batuannya basa sampai ultra basa. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sedikit pengertian terkait dengan geokimia dan sistem perkuliahan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau mau bertanya silahkan dinyalakan mic sama videonya biar bisa saya tahu.
Halo? Masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Ya. Pak. Masih, Pak. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas. Cukup jelas atau cukup jelas? Kalau dulu saya kuliah, kalau ditanya dosen itu di kelas itu. Cukup jelas? Jelas. Jadi yang di belakang itu bilang jelas. Nggak tahu jelas atau belas. Gitu ya. Karena ini kimia gitu kan. Kimia pasti akan berkerut dahinya gitu. Karena terkait dengan reaksi-reaksi kimia. Ya mungkin dia ini masih awal jadi masih belum ya. Nanti kalau sudah mulai minggu-minggu berikutnya baru nanti mungkin banyak pertanyaan. Mudah-mudahan gitu. Jadi kita lebih banyak diskusi nanti. Karena materi sudah saya sampaikan di LMS, jadi bisa kalian unduh, bisa kalian baca-baca. Nanti ketika kuliah ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada Pak. ya? Oke. Baik, ini saya stop share dulu. Stop.